Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada bagian 5.2 kita sudah melihat bahwa suatu matrik itu menentukan suatu transformasi linier. Nah, pada bagian 5.7 ini kita akan melihat bahwa suatu transformasi linier dapat direpresentasikan oleh suatu matrik. Ya, bagaimana penjelasannya? Silahkan adik-adik simak video ini hingga selesai. Nah, adik-adik, telah kita ketahui sebelumnya bahwa kalau kita punya matriks A yang berukuran M kali N, maka kita selalu bisa membentuk suatu transformasi linier dari Rn ke Rm nih. Dengan definisinya adalah T dikenakan pada vektor X itu sama dengan matriks A kali vektor X untuk setiap X yang berada di Rn ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebaliknya. Kalau misalkan kita punya suatu transformasi linier dari ruang vektor Rn ke ruang vektor Rm, apakah kita bisa membentuk matriks A sehingga ya, transformasi linier T dikenakan pada X ini akan sama dengan A kali vektor X untuk setiap X yang berada di Rn? Nah, jawabannya bisa. Bagaimana membentuknya? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Ya, sekarang misalkan kita punya basis standar B untuk Rn, ya, jadi B anggotanya ini adalah vektor-vektor satuan standar E1, E2 dan seterusnya En. Kemudian misalkan V ini adalah sebarang vektor V1, V2, Vn di Rn, ya. Maka jelas V ini bisa kita nyatakan sebagai ini, kombinasi linear dari E1, E2, En seperti ini, gitu. Sehingga kemudian kita bisa membentuk matriks A ini sebagai berikut. A-nya ini adalah matriks yang kolom-kolomnya ini adalah transformasi dari vektor-vektor standar di basisnya. Jadi ini TE1, kemudian ini TE2 dan seterusnya sampai TN. Ya, jadi A ini kalau demikian dia berbentuk apa? Berbentuk TE1 ini dia adalah berada di Rm, kemudian TE2 juga berada di Rm dan seterusnya. Jadi A ini memiliki ukuran M kali N. Nah, kemudian karena T transformasi linier, kita akan punya AV, ini yang tidak lain adalah ini, dan yang tidak lain adalah ini ya, kombinasi linier dari kolom-kolom A, ini, itu akan menjadi seperti ini. Ya, T dikenakan V1E1 plus dan seterusnya T dikenakan pada Vn En, dan ini akan sama dengan T dikenakan pada V1E1 V2E2 plus dan seterusnya sampai Vn En, dan ini tidak lain akan sama dengan TV. Nah, dengan demikian ya, kita bisa merangkum hal ini ke dalam teorema berikut ini. Jadi kalau kita punya pemetaan T dari Rn ke Rm, maka pemetaan T ini merupakan transformasi linier hanya jika terdapat matriks A berukuran M kali N, sehingga untuk setiap vektor V yang berasal dari domain transformasinya ini akan berlaku ini. T dikenakan pada V itu akan sama dengan matriks A dikali V. Nah, selanjutnya matriks A ini disebut sebagai matriks representasi standar untuk transformasi linier T. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa hal ini. Yang pertama, matriks transformasi linier refleksi terhadap sumbu X pada bidang, ya, pada bidang dimensi 2 artinya, itu adalah ini. Ya, jadi matriknya adalah matrik A100-1. Ya, karena kita punya ini ya, T itu membawa XY itu ke X minus Y. Kemudian matriks transformasi linier refleksi terhadap sumbu Y pada bidang adalah ini. Ya, jadi ini kita perhatikan T-nya ini membawa XY ke minus XY. Ya, kita akan dapatkan ini. Kemudian matriks transformasi linier refleksi terhadap garis Y sama dengan X pada bidang, yaitu ini ya, XY dibawa oleh T ke YX, itu adalah matriks ini.
A0110 ya. Kemudian matriks transformasi linear refleksi pada bidang XY pada ruang, yaitu transformasi yang membawa vektor XYZ ke XY minus Z, itu adalah matriks A 100 01 0 0 minus 1 ya. Kemudian ini transformasi linear proyeksi sepanjang sumbu X pada bidang, yaitu transformasi linear yang membawa vektor XY ke X0, ini memiliki matriks transformasi A ini 1 0 0 0. Kemudian matriks transformasi rotasi sebesar θ berlawanan arah jarum jam pada bidang, itu ini ya, matriks A cosinus θ minus sinus θ sinus θ cosinus θ ya. Nanti adik-adik bisa cek ini matriks-matriks tadi. Kemudian sekarang misalkan A ini adalah matriks berukuran M kali N, dan kita punya transformasi T dari Rn ke Rm ya, sehingga T dikenakan pada vektor V di Rn itu sama dengan matriks A kali V. Nah, dari pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa kernel T ini tidak lain adalah ruang solusi SPL homogen AX sama dengan 0 yang disebut sebagai ruang 0 ya. Kemarin kita notasikan dengan RNA. Dan image T itu adalah ruang kolom dari matriks A yang kita notasikan dengan RKA. Nah, dan telah jelas bahwa jumlahan dimensi-dimensi dari RNA dan RKA ini kan sama dengan N ya, sama dengan banyaknya kolom dari A. Nah, atau dengan kata lain berarti nulitas dari A ditambah rank A itu sama dengan N. Ini kemarin kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya ya. Nah, dengan demikian dalam konteks transformasi linear kita punya sifat ini. Jadi keterangan ini tadi gitu ya, kalau kita rangkum dalam konteks transformasi linear itu akan menjadi seperti ini. Jadi untuk sebarang transformasi linear T dari Rn ke Rm itu akan berlaku kernel T, maaf ini dimensi kernel T, ini mestinya dimensi dari kernel T ditambah dimensi dari image T itu sama dengan N. Nah, kemudian lebih lanjut, kalau kita punya transformasi linear T1 dan T2, T1-nya dari Rn ke Rp dan T2-nya dari Rp ke Rm, yang artinya berarti sekarang kita bisa membuat komposisi ya, T2 dikomposisikan dengan T1 ya. Maka kalau A ini adalah matriks representasi standar dari T1, kemudian B ini adalah matriks representasi standar dari T2, maka komposisi T2 dan T1 ini tadi akan merupakan transformasi linear dengan matriks representasi standarnya itu adalah B dikali A. Ya, nah di sini ini sudah jelas bahwa T2 komposisi T1 ini merupakan transformasi linear. Nah, kemudian lebih lanjut dari yang diketahui jelas bahwa untuk setiap vektor V yang berada di domain dari T1 ini, kita akan punya T1 dikenakan pada V itu akan sama dengan matriks A kali V. Dan untuk sebarang vektor V dari R pangkat P, kita akan punya T2 dikenakan pada W akan sama dengan B kali W. Nah, dengan demikian, ya untuk setiap vektor yang ada di domain T1 ini, kita akan punya ini. T2 dikomposisikan T1 dikenakan pada V, ini akan sama dengan T2 dikenakan pada T1V, dan ini menurut yang diketahui tadi akan sama dengan B kali T1V, dan T1V nya tadi sama dengan A, jadi ini akan sama dengan B dikenakan pada A kali V, dan ini dengan sifat asosiatif matriks kita akan punya B A kali V. Ya, dengan demikian ya, ini implisit mengatakan bahwa BA adalah matriks representasi standar untuk T2 komposisi T1. Nah, nanti silahkan adik-adik kerjakan latihan soal 5.7 ya, ini ada beberapa soal. Nanti untuk pembahasannya bisa didiskusikan pada saat tutorial atau boleh dengan melalui diskusi melalui email atau WhatsApp. Terima kasih.